Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Satu pukulan mematahkan lengannya. Tubuh Beiwang tidak berhenti. Telapak kakinya menginjak tanah lagi. Tubuhnya meledak seperti cangkang dan bergegas ke reruntuhan. Ledakan berturut-turut bergema. Tanah bergetar dan debu beterbangan. Retakan lebar paha terus menyebar dari pusat ledakan. Halaman besar dihancurkan dalam waktu singkat. Sekitar beberapa menit kemudian, orang-orang yang hadir bisa melihat dengan jelas. Sosok yang sangat malu berlari keluar dari debu yang beterbangan. Sumber gas di tubuhnya tidak berani disimpan. Tubuhnya berkelebat dengan cepat. Dia sedang berburu di belakangnya. Peluru udara tak terlihat meraung melewati telinganya, memaksa Xiao Huan ketakutan. Selama momen ini, dia bertabrakan dengan Raja Utara lebih dari 10 kali, tetapi dia tidak menang. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia masih ditentang oleh semua sisik aneh di tubuh Raja Utara. Tubuh ini hampir tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Dia adalah sekte sumber bintang 5 yang hebat, tetapi dia tidak memiliki peluang untuk menang di hadapan Raja Utara. Dibandingkan dengan kekuatan bertarungnya, tubuh Tangguh Beiwang adalah senjatanya yang paling mengerikan. Begitu dia keluar dari mulut harimau, Xiao Huan segera melihat tubuh baja Raja Utara di belakangnya. Pada saat ini, kecepatannya sangat mengerikan. Wajah Xiao Huan langsung berubah drastis. Sementara sumber gas di tubuhnya dimobilisasi dengan liar, ketika dia melihat ke atas, dia melihat Xiao Mingyuan berdiri di sebelah Xiao Yan di seberangnya. Dia tidak bisa terlalu peduli. Dia dengan cepat berteriak minta tolong dan mendesis. "Tiga tetua selamatkan aku." Mendengar pidato itu, Xiao Mingyuan dengan lembut mengangkat alisnya dan melihat ke belakang Xiao Huan. Dia berhenti pada boneka yang akan menyusul yang terakhir. Cahaya yang tersisa di sudut matanya melewati Xiao Yan. Bagaimanapun, dia masih memilih diam. Dia sangat menyadari kebencian di hati Xiao Yan. Alasan mengapa dia mengirim Raja Utara untuk mengejar Xiao Huan mungkin hanya untuk melampiaskan amarahnya, bukan untuk benar-benar membunuhnya. Tetapi jika dia bergerak dan menyelamatkan Xiao Huan, dia akan membuat yang palsu menjadi kenyataan, yang akan menjadi kontraproduktif. "Xiao Mingyuan, kamu, Bang." Melihat bahwa Xiao Mingyuan tidak bermaksud untuk mengambil tindakan, Xiao Huan tiba-tiba tenggelam di lubuk hatinya, dan suara kemarahan di mulutnya tidak jatuh. Raja Utara yang mengikutinya dari dekat memukulnya dengan tinju dan jatuh terlentang. Kekuatannya yang luar biasa tercurah seperti semburan gunung, dan segera menghempaskan tubuh Xiao Huan ke depan. Setelah itu, dia jatuh dengan keras ke tanah. Dalam sekejap, dia terluka parah. Munculnya adegan ini juga membuat banyak orang dari keluarga Xiao gugup. Mereka tidak bisa membantu melihat Xiao Mingyuan. Yang terakhir tidak peduli dengan para tetua keluarga dan membiarkan boneka itu menginjak-injak mereka. Jika kata ini menyebar, saya khawatir itu akan merusak martabat mereka. Pada saat ini, wajah Xiao Mingyuan juga membiru. Dia tahu apa yang akan dipikirkan orang-orang itu, tetapi dia juga tahu apa yang diwakili oleh situasi di lapangan. Namun, jika dia mengambil tindakan, bahkan jika dia tidak dapat memiliki hubungan yang mendalam dengan Xiao Yan, dia akan hancur sendiri. Pada saat itu, dia akan dianggap kecil oleh Xiao Yan, tetapi begitu Xiao Yan bersikap dingin terhadap keluarga Xiao, maka kehilangan keluarga tidak akan terukur. Pada saat ini, melihat Beiwang yang bergegas ke depan lagi di lapangan dan ingin memberikan pukulan fatal pada Xiao Huan, sumber gas di tubuh Xiao Mingyuan masih berjalan dengan tenang. Telapak tangan di bawah jubah lengannya perlahan mengepal, dan sepasang mata tua berlumpur juga menatap situasi yang akan datang di lapangan. Jika semuanya benar-benar pilihan terakhir, bahkan jika dia menyinggung Xiao Yan, dia harus melakukannya. Bagaimanapun, Xiao Huan adalah penatua kabinet keluarga dan memiliki status tinggi. Begitu dia mati di tangan Xiao Yan akan kehilangan semua kemungkinan berdiri di keluarga di masa depan. Tidak peduli di pihak mana dia berada, dia harus bertarung. Saat ini, harapan terbesar Xiao Mingyuan adalah agar Xiao Yan dapat berhenti tepat waktu. Dengan cara ini, dia tidak hanya dapat memperoleh efek jera, tetapi juga melampiaskan emosinya, tetapi juga tidak benar-benar membunuh Xiao Huan. Melakukan hal itu baik untuk semua orang. Namun, peristiwa selalu tampak seperti ini. Semakin banyak yang Anda harapkan,
semakin sedikit Anda bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Puluhan kaki jauhnya, sampai Raja Utara datang ke Xiao Huan kurang dari 1 kaki di depannya, Raja Utara masih tidak berhenti, dan Xiao Yan sepertinya tidak ingin berhenti. Adapun yang lain di pengadilan, bahkan Xiao Huan, Yuan Zhong bintang 5, bukanlah jenderal boneka di depannya. Beraninya mereka bertemu Raja Utara secara langsung dengan kekuatan mereka sendiri. Jika mereka gagal menyelamatkan orang, mereka akan mengambil sendiri. Jika mereka bukan kerabat dekat, mereka takut tidak ada yang mau mengambil tindakan. Pada saat berikutnya, di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, Raja Utara bergegas maju tanpa henti. 5 jarinya berkumpul, dan dia meniup dengan kepalan tangan. Begitu dia jatuh, Xiao Huan akan mati dalam sekejap. Penatua kabinet keluarga ini akan mati di depan orang-orang dari keluarga Xiao. Berdengung. Pada saat berikutnya, badai meraung di lapangan, dan angin kencang menyapu, dan kemudian dengan cepat mundur. Ketika orang-orang di lapangan melihatnya, mereka bisa melihatnya dengan jelas. Pada saat ini, sesosok tubuh menghalangi tubuh Xiao Huan, dan sebuah pukulan langsung dilontarkan, berdiri di hadapan Raja Utara. Hong Changlao. Melihat pria ini, orang-orang di tempat kejadian segera berteriak, dan batu yang tergantung di hati orang-orang itu jatuh dengan keras. Xiao Jinghong. Xiao Mingyuan mengangkat alisnya. Dia hampir lupa bahwa Xiao Jinghong ada di sini. Pada saat ini, kemampuannya untuk mengambil tindakan telah sangat mengurangi tekanan di hatinya. Saat ini, Xiao Jinghong mengerutkan kening. Meskipun di mata orang-orang ini, dia menghentikan Raja Utara, dia tahu bahwa pada saat tangannya, tubuh Raja Utara telah berhenti bergegas ke depan, yang menunjukkan bahwa Xiao Yan tidak bermaksud membunuh Xiao Huan sama sekali. Pada saat ini, Xiao Huan, yang menjalani sisa hidupnya, tiba-tiba mengendurkan tubuhnya yang tegang. Begitu tubuhnya lunak, tubuhnya yang hampir tidak tertopang dari tanah langsung jatuh, tetapi dia tidak bisa menahan rasa malunya. Dia merangkak ke depan dan berteriak kepada Xiao Jinghong dengan suara gemetar. Xiao Yan mengabaikan hukum dan disiplin keluarga dan meminta tetua Hong untuk memimpin keadilan. Para tetua kabinet keluarga yang bermartabat melakukan ini di depan umum. Hal ini mau tidak mau membuat banyak keluarga anak yang hadir sedikit mengubah wajah mereka. Bahkan para tetua keluarga yang menonton perang tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Xiao Yan memandang Xiao Huan, yang sedang merangkak di tanah seperti anjing tua. Ketika dia memikirkan penampilan arogan sang mantan, dia tidak bisa menahan cibiran. Ini benar-benar layak. Pada saat ini, mata Xiao Jinghong juga tertuju pada Xiao Huan. Melihat penampilan terakhir yang compang camping dan malu seperti pengemis, wajahnya tidak banyak berubah. Namun, setelah beberapa napas, dia menendangnya di mata orang-orang yang terpana. Untuk sesaat, para penonton mati rasa. Sudah waktunya untuk menghancurkan gaya keluarga. Menendang Xiao Huan, Xiao Jinghong menoleh dan berkata dengan lemah. Kerumunan memandang Xiao Huan yang ditendang keluar seperti bola. Mereka tidak bisa menahan perasaan mati rasa. Kemudian, suara bermartabat Xiao Jinghong terdengar lagi. Turunkan Xiao Huan sebagai penatua kabinet di tempat selama 1 bulan. Wow, begitu pernyataan ini dibuat, semua orang yang hadir terkejut. Diperkirakan setelah Xiao Huan mengatakan itu, dia terluka parah oleh Raja Utara. Ini belum berakhir. Xiao Jinghong akhirnya membuat 1 kaki lagi. Dia juga digulingkan sebagai penatua. Perubahan dalam hidup sangat sensasional pada saat ini. Ketika saya memikirkannya dengan hati-hati, tampaknya semua ini bukan hanya karena kebodohan Xiao Huan sendiri, tetapi juga termasuk Xiao Yan. Bayangkan saja apa yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir sejak Xiao Yan memasuki keluarga, satu persatu, dan mana yang tidak didominasi olehnya. Hasil akhir dari kasus Zhao Jin adalah dia dikeluarkan dari semua status keluarga dan mengambil kembali semua otoritas yang diberikan oleh keluarga Xiao. Bahkan kabinet yang bertanggung jawab atas Xiao Dingtian juga terlibat. Perang pertama antara Xiao Yan dan Xiao Lei membuat namanya bergema di dalam dan di luar keluarga Xiao. Hari ini, dia telah menyempurnakan 7 tingkat pil. Semuanya terpusat padanya, dan penerima manfaat utama, tapi itu tetap dia. Melihat situasi di lapangan saat ini, beberapa tetua klan tidak dapat menahan diri untuk berpikir diam-diam. Meskipun langkah Xiao Jinghong memang benar, dari sudut pandang tertentu, bukankah itu pertanda kelemahan Xiao Yan? Menyelamatkan Xiao Huan berarti melindungi reputasinya,
menghukum Xiao Huan, dan membereskan masalah bagi Xiao Yan. Mereka dikejutkan oleh ini satu persatu. Begitu saya memikirkan hal ini, banyak tetua keluarga di pengadilan segera menatap Xiao Yan dengan rendah hati. Tanpa kekuatan mutlak untuk menanggung prestise, mengantre telah menjadi ukuran yang sangat diperlukan untuk pembangunan masa depan. Perilaku ini sama terlepas dari kekuasaan, kuno dan modern. Pergi. Xiao Yan melirik Xiao Jinghong dengan datar di lapangan. Seseorang harus membawa Xiao Huan yang pingsan, dan mengambil kembali Raja Utara. Baru saat itulah dia mengucapkan sepatah kata pun, dan kemudian berjalan menuju koridor. Setelah itu, Xiao Xuan juga mengikuti dengan cermat. Dengan kepergian Xiao Yan dan yang lainnya, para penonton secara bertahap bubar. Xiao Jinghong berhenti di tempat dan melihat ke arah kepergian Xiao Yan dengan ragu di dalam hatinya. Rombongan itu kembali ke aula utama dan mengambil tempat duduk mereka. Xiao Yan mengajukan pertanyaan yang dia ingin tahu sebelumnya. Di mana Lianer? Gadis itu pasti sangat aktif. Hehe. Gadis itu berkata bahwa dia khawatir tidak ada yang membantumu, jadi sejak kamu menutup pintu untuk memurnikan pil, dia juga memasuki ruang kultivasi. Sudah lebih dari 3 bulan. Dengan sumber daya kultivasi yang saya siapkan untuknya, dia mungkin tidak akan ketinggalan. Xiao Xuan berkata sambil tersenyum. Sulit untuknya. Mendengar pidato itu, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan sedikit hangat. Dalam benaknya, seorang gadis pernah datang dengan ide yang sama. Untuk membantunya, dia berlatih keras. Sayangnya, dia selalu melupakan dirinya sendiri, tapi sekarang, segalanya benar dan orang salah. Selain itu, pencapaianmu, tampaknya lebih dari hari-hari awal Yuanzong. Mengambil kembali pikirannya, mata Xiao Yan kembali ke Xiao Xuan. Meskipun kekuatan jiwanya dikonsumsi terlalu banyak, dia juga dapat merasakan bahwa nafas di tubuh Xiao Xuan sama sekali tidak sebanding dengan sekolah aslinya. Mendengar pidato itu, Xiao Mingyuan menyadari bahwa ketika matanya tertuju pada yang terakhir, Xiao Xuan membuka mulutnya dan tersenyum perlahan. Baru saja menerobos Samsung sebelum kembali. Begitu dia mengatakan ini, Xiao Yan sedikit tercengang. Lalu dia mengatupkan mulutnya karena terkejut. Sebaliknya, itu adalah Xiao Mingyuan. Meskipun dia sudah tahu bahwa Xiao Xuanxiu menerobos sekte sumber, pada saat ini, ketika dia mendengar ini, seluruh otak orang itu berdengung, mulutnya terbuka lebar, wajah lamanya membeku, seperti tatapan tertegun, dan keterkejutan, dalam hatinya tak terkatakan. Ini hanya 3 bulan untuk menembus Yuanzong. Kultivasi langsung dipromosikan ke Sanxing Yuanzong. Apakah Anda tidak menerobos 1 bintang sebulan? Yah, bukankah kamu mengambil kultivasi sebagai bengkel, 1 lantai sebulan? Untuk waktu yang lama, Rao dalam keadaan pikiran seperti Xiao Mingyuan, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan sesuatu yang membuat orang tertawa dan menangis. Untuk sesaat, Xiao Xuan menjadi bodoh. Xiao Yan, yang tahu yang sebenarnya, tidak bisa menahan senyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia berharap bahwa dia memiliki latihan kasar sepanjang jalan, dan semua pencapaiannya diperoleh dengan mengandalkan api yang berbeda. Rasa sakit yang berbahaya dapat dikatakan tak tertandingi oleh orang biasa, tetapi hampir 2 kutub untuk dibandingkan dengan Xiao Xuan di depannya. Namun, saya tidak bisa menyalahkan keterkejutan dan keterkejutan Xiao Mingyuan. Lagi pula, akan butuh waktu lama bagi orang biasa untuk dipromosikan setelah pencapaian mereka menembus sekte sumber. Bahkan Xiao Lei dan keduanya berkencan selama beberapa tahun, mereka hanya dipromosikan menjadi 3 bintang. Rao begitu, ini sangat cepat di mata mereka, tapi Xiao Xuan mampu menembus kultivasi ke Sanxing Yuanzong dalam 3 bulan, yang benar-benar mengejutkan. Tutut, kamu kakek nenek dan cucu benar-benar mengerikan. Seorang dukun tingkat ke-7 dan penyihir tingkat ke-7 bahkan belum ketinggalan dalam pencapaian mereka. Jika mereka terus seperti ini, aku khawatir menerobos Yuanzun sudah dekat. Selain itu, peristiwa baru-baru ini, saya percaya Xiao Dingtian dan gengnya tidak berani datang ke pintu dengan mudah. Bagaimanapun, Xiao Mingyuan tidak bisa tidak memuji. Wajahnya menunjukkan warna harapan. Namun, pada saat suaranya jatuh, wajahnya tiba-tiba berubah, tiba-tiba bangkit dan melihat keluar pintu. Pada saat yang sama, mata Xiao Yan membuang muka. Saat ini, di luar aula, 3 sosok berjalan perlahan. Itu adalah Xiao Jinghong sebelumnya dan partinya. Sangat mudah untuk datang. Melihat 3 sosok yang melangkah ke aula,
Xiao Mingyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak membisikkan sepatah kata pun. Di satu sisi, Xiao Yan bangkit dan saling memandang tanpa ekspresi. Ketika Xiao Yan memandang Xiao Tian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir ketika dia melihat wajah Xiao Tian yang sedikit malu. Kenapa? Setelah memberi pelajaran pada Xiao Huan, datang ke sini untuk bertanya. Aku bisa. Xiao Mingyuan maju 2 langkah dan berkata dengan dingin. Pertama, aku di sini bukan untuk mengaku bersalah. Kedua, aku hanya pergi untuk satu hal. Tanpa terlalu memperhatikan Xiao Mingyuan, Xiao Jinghong menjawab dengan samar. Matanya langsung tertuju pada Xiao Yan di belakangnya. Dia menarik napas dalam-dalam, menggigit giginya dan ragu-ragu selama beberapa detik. Dalam kata-kata Xiao Huan, orang-orang cerdas tidak berbicara secara diam-diam. Saya di sini untuk berharap Anda dapat mentransfer pil Huazong ke Tianer. Sejak saat itu, aku tidak akan lagi menjadi musuhmu. Pada saat yang sama, aku berhutang budi padamu. Aku akan mencoba yang terbaik untuk membantumu. Begitu dia mengatakan ini, Xiao Mingyuan tercengang. Dia melihat ke samping pada Xiao Tian, yang menundukkan kepalanya dan tidak tahu harus berkata apa. Baru kemudian dia mengerti bahwa untuk cucunya, Xiao Jinghong, ini untuk menunjukkan kelemahan. Memikirkan hal ini, raut wajah lelaki tua itu tidak bisa membantu sedikit mereda. Tidak peduli bagaimana mereka bertarung, orang-orang muda ini masih masa depan keluarga. Haha, namun, mendengar ini, Xiao Yan tersenyum dingin dan berkata, apakah kamu pikir aku masih peduli apakah kamu menentangku atau apakah aku akan mengirimmu untuk membantuku? Jika aku bersorak hari ini, akan ada tanggapan dari keluarga Xiao. Pinjam, itu bahkan pinjaman. Aku akan mengembalikannya padamu sendiri suatu hari nanti. Begitu suara Xiao Yan jatuh, Xiao Jinghong tersipu dan tiba-tiba mengeluarkan suara. Namun, apa yang dia dapatkan masih seringai Xiao Yan. Saya seorang herbalis tingkat ke-7 sekarang. Saya tidak membutuhkan pil. Kalau begitu, cukup. Xiao Jing dan Hong Gang akan berbicara. Xiao Tian, dengan wajah rendah dan jelek, akhirnya tidak bisa menahan raungan. Dia menatap Xiao Yan dengan marah dan berteriak. Xiao Yan, sudah kubilang, tanpa pil, aku bisa menerobos. Tapi kakekku tidak bisa mentolerir penghinaanmu. Setelah itu, Xiao Tian juga mengabaikan bujukan Xiao Jinghong dan berbalik untuk menarik yang terakhir pergi. Xiao Ming memberi hormat kepada Xiao Yan dan yang lainnya dengan hormat dan buru-buru mengikuti. Tapi sekarang, berhenti. Dengan teriakan, saat Xiao Tian berhenti, botol batu giok juga keluar. Ketika dia berbalik, dia dipegang di tangannya. Tidak, melihat botol giok di tangannya, Xiao Tian ingin mencubit salah satunya untuk meledak dari hatinya. Bukan untukmu. Sementara Xiao Jinghong buru-buru berhenti, Xiao Yan berkata dengan lemah. Kamu seharusnya senang kamu memiliki kakek yang baik. Jika dia tidak menghentikan Raja Utara sebelumnya, aku tidak akan pernah memberimu pil ini. Ketika suara itu jatuh, Xiao Yan segera berbalik. Di mata terkejut Xiao Mingyuan dan yang lainnya di belakangnya, Xiao Jinghong berjalan menuju kamar dengan lelah, sementara Xiao Jinghong menatap punggung Xiao Yan dengan curiga. Dalam hatinya, dia tidak tahu apa hubungannya tindakan sebelumnya dengan ini. Untuk poin ini, yang bisa dipahami secara kasar di lapangan saat ini hanyalah Xiao Xuan. Bayangkan saja apa yang terjadi sejak Xiao Yan masuk ke dalam keluarga Xiao. Yang disebut asal yang sama itu kejam. Selain hak di tangan mereka, orang-orang ini tidak lagi memiliki belas kasihan. Secara khusus, insiden Bir Putih telah benar-benar mendinginkan hati Xiao Yan. Jika bukan karena Xiao Xuan, aku khawatir dia akan meninggalkan keluarga Xiao. Namun, meskipun Xiao Jinghong menangani masalah Xiao Huan dengan sangat ketat hari ini, harus dikatakan bahwa dia menyelamatkan hidup Xiao Huan pada saat yang paling kritis. Dalam hal ini, Xiao Jinghong sudah mengetahui identitas Xiao Yan sebagai herbalis peringkat 7, tetapi dia harus berjuang untuk seseorang yang tidak berbahaya bagi dirinya sendiri. Kebajikan dan kebenaran seperti itu menggerakkan Xiao Yan barusan. Yang disebut keluarga seharusnya berkumpul dan terintegrasi menjadi satu. Namun, apa yang dilihat Xiao Yan di masa lalu tidak berperasaan dan tidak adil. Hanya hari ini dia bisa merasakan darah keluarga, yang membuktikan bahwa keluarga Xiao belum tentu tidak dapat diubah. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu sejak Xiao Yan menyempurnakan pil tingkat ke-7 pil Huazong hari itu. Setelah istirahat,
Xiao Yan tidak hanya memulihkan semua konsumsi yang disebabkan oleh alkimia sejak Maret, tetapi juga napasnya lebih padat. Keadaannya mencapai puncaknya hampir setiap saat. Saluran di tubuhnya mengalir seperti banjir, itu juga membuat Xiao Yan merasa nyaman di mana-mana. Angin sejuk bertiup, cahaya jernih bersinar, langit biru ribuan mil, dan ada 3 atau 2 awan mengambang. Sinar matahari yang hangat terciprat dari langit dan menimpa orang-orang, membawa perasaan hangat, lembut dan nyaman. Ditambah dengan angin sepoi-sepoi yang sejuk dan nyaman ini, dapat dikatakan bahwa berjalan di lingkungan ini adalah anugerah besar dalam hidup. Berjalan dengan lembut di jalan yang teduh, Xiao Yan menyipitkan matanya sedikit dan tidak terlalu peduli dengan pemandangan panas dari sekitar. Sejak pemurnian pil Huazong, visi ini selalu bersamanya. Meskipun mengandung segala macam makna, Xiao Yan tidak peduli. Jika dia masih muda, dia mungkin merasa tidak senang tentang hal itu. Dia bisa mengalami banyak hal. Dia telah mengalami terlalu banyak tentang hal semacam ini. Dengan hatinya saat ini, sulit untuk berfluktuasi. Matanya melirik samar-samar melihat anak-anak berkebangsaan Xiao di sekitarnya. Xiao Yan tidak bisa membantu menggelengkan kepalanya. Langkahnya berubah tanpa terasa. Pada saat berikutnya, bentuk tubuhnya menghilang dengan aneh di jalan. Ketika orang-orang di sekitarnya kembali, sudah ada hutan pegunungan yang rimbun di depan Xiao Yan. Gunung belakang kebangsaan Xiao. Warnanya yang rimbun membentang hingga ke ujung garis pandang, layaknya lautan hijau yang tak berujung. Orang-orang berdiri di dalamnya, angin menderu, laut hutan bergoyang, dan ratusan kaki gelombang hijau besar menyapu dari jauh dan dekat. Ini seperti tsunami. Situasi spektakuler ini luar biasa. Di atas hutan, Xiao Yan berdiri di udara dan melihat ke arah tertentu dari hutan pegunungan. Xiao Zhen yang lebih tua ada di sana. Meskipun dia belum pernah melihat yang terakhir, dia juga bisa merasakan bahwa sepertinya ada sepasang mata yang menatapnya di antara langit dan bumi. Saat ini, dia tidak berani mengabaikan untuk memberi hormat dengan hormat ke arah itu. Kemudian dia membalikkan tubuhnya, terbang langsung ke suatu tempat di hutan. Sesaat kemudian, Xiao Yan turun ke tebing. Kemanapun dia melihat, ada hutan pegunungan yang suram. Di ujung pandangannya, dia bisa melihat garis besar keluarga Xiao, dan di belakangnya ada puncak gunung yang menjulang tinggi. Setelah meregangkan pinggangnya, Xiao Yan tersenyum puas. Kemudian dia menemukan batu yang relatif datar dan duduk bersila. Kemudian telapak tangannya berbalik, dan batu giok seukuran telapak tangan jatuh ke telapak tangannya. Itu adalah 8 keputusan segel kaisar, yang diberikan Ouyang Miao kepadanya di kota Suyang hari itu. Kaisar menyegel 8 keputusan, saya harap itu bisa memberi saya kejutan yang menyenangkan. Menatap slip batu giok di telapak tangannya, Xiao Yan tidak bisa menahan rasa panas yang membakar. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang keterampilan bertarung ini, dia juga mengerti kekuatannya. Dia berharap keputusan segel kaisar, yang terkenal sebagai kebangsaan Zhengu pada masa itu, akan sangat kuat. Sekarang, 8 keputusan segel kaisar, yang ditingkatkan harus lebih kuat. Sekarang jatuh ke tangannya. Tentu saja. Mengangkat slip batu giok di telapak tangannya dengan satu tangan, hati Xiao Yan bergerak, dan gumpalan kekuatan jiwa dengan cepat menghilang ke dalam slip batu giok. Matanya terpejam palsu, dan pikirannya bergerak. Sebuah pesan muncul di benak Xiao Yan dengan campur tangan kekuatan jiwa. Hati-hati mempelajari informasi di slip giok. Setelah waktu yang lama, Xiao Yan perlahan membuka matanya. Sentuhan cahaya murni segera melintas di matanya yang gelap, dan hatinya lebih bahagia. Segel Kekaisaran 8 ini layak menjadi karya segel kekaisaran yang ditingkatkan, terutama 3 segel terakhir, segel gunung dan sungai, segel langit dan bumi dan segel langit. Kekuatan segel sederhana bukanlah 1,5 bintang. Kekuatan segel sederhana dapat dibandingkan dengan level manusia, level spiritual, dan skill bertarung level Italia. Jika segel dan segel dapat diketahui, kekuatan 8 segel dapat dibandingkan dengan keterampilan bertarung tingkat suci yang legendaris. 8 keputusan segel kaisar tidak kuat. Hal yang paling beruntung bagi Xiao Yan adalah bahwa premis budidaya 3 segel terakhir adalah untuk mengambil 5 segel sebelumnya sebagai dasar. Untungnya, bahkan jika metode budidaya dari 5 segel telah berubah, tidak sulit untuk mengendalikan mereka dalam waktu singkat dengan keakraban Xiao Yan sendiri dengan keputusan segel kekaisaran. Sebagai keterampilan bertarung tingkat tinggi,
tiga segel terakhir membutuhkan esensi untuk mengerahkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Xiao Yan memiliki pemahaman yang lengkap tentang ini. Sampai batas tertentu, kelahiran keputusan segel Kaisar ke-8 adalah turunan dari keputusan segel Kaisar ke-8, dan segala sesuatu di dunia mencari landasannya. Xiao Yan tahu segalanya tentang keputusan segel Kaisar ke-8. Itu wajar untuk mengolah tiga segel setelah keputusan segel Kaisar ke-8. Untuk waktu yang lama, Xiao Yan kemudian berbalik dan meletakkan slip batu giok di telapak tangannya, perlahan-lahan menghembuskan napas, matanya terpejam lagi, pikirannya bergerak, sebuah pesan perlahan mengalir melalui hatinya, kedua telapak tangannya terangkat, 10 jari terhubung, dan segel ujung jari berubah. Satu set, segel kekaisaran, yang sedikit berbeda dikorbankan oleh Xiao Yan pada saat yang sama, gelombang sumber gas yang lebih kuat juga dengan cepat mengembun di antara tangan Xiao Yan. Segel pembuka gunung, segel pembalik laut, segel penutup bumi, segel pemusnahan, segel kaisar kuno. 5 segel adalah satu, dan Xiao Yan mengeluarkan semburan minuman rendah di dalam hatinya. Pada suatu saat, ketika mata Xiao Yan tiba-tiba terbuka, sumber gas yang besar mengembun menjadi jejak tangan misterius di telapak tangannya. Pada saat yang sama, cahaya yang kuat juga muncul, dan kedua tangannya didorong ke depan. Kemudian Weng berlari memecahkan kekosongan di depannya dan jatuh tepat di atas batu besar di hutan pegunungan di bawahnya. Ledakan hebat tiba-tiba terdengar, gunung-gunung jatuh, dan sejumlah besar burung yang mengejutkan terbang ke langit. Saat ini, Xiao Yan tidak punya waktu untuk memperhatikan ini. Matanya jatuh lurus ke tempat telapak tangan jatuh, menunjukkan kejutan di matanya. Selain itu, kekuatan dari 5 segel yang terbentuk secara kasar saja jauh lebih baik daripada keputusan segel kekaisaran di masa lalu. Sejauh ini, itu tidak kalah dengan keterampilan bertarung level orang biasa. Jika Anda menambahkan 3 segel setelah keputusan ke-8 dari segel kekaisaran, Anda secara alami dapat membayangkan kekuatannya. Xiao Yan tersenyum lembut, mengambil kembali matanya, mengangkat tangannya lagi, dan membentuk sidik jari yang kacau dan aneh di depannya. Sebuah energi sengit berkumpul lagi. Meskipun budidaya menekankan langkah demi langkah, karena ini adalah keterampilan bertarung, itu wajar untuk menyerang saat setrika panas. Apalagi sekarang asosiasi klan semakin dekat, selalu baik untuk memiliki lebih banyak kartu. Sementara Xiao Yan terlibat dalam budidaya 8 keputusan segel kekaisaran, di cincinnya, pil aneh yang menyatukan kekuatan 2 pil juga mengalami perpaduan yang aneh. Kekuatan baru diam-diam dipadatkan dalam pil. Gunung belakang kebangsaan Xiao. Di pegunungan dan hutan yang luas, pepohonan hijau menutupinya seperti lautan, dan tidak ada akhir yang terlihat. Di suatu tempat di gunung yang dalam, di tebing, pemuda berjubah hitam itu tegak dan setengah duduk di atas batu besar. Wajahnya tenang, tangannya terangkat ke dada dan jemarinya saling bertautan. Segel misterius terbang keluar satu demi satu. Beberapa saat kemudian, pemuda itu mendorong tangannya ke depan dan minuman keras keluar dari mulutnya. Kaisar menyegel 8 keputusan, segel gunung dan sungai. Segera setelah tangisan itu jatuh, jejak telapak tangan yang kuat, dibungkus dan dibawa oleh sumber ki yang kuat, langsung menuju ke kekosongan di depan hingga beberapa meter jauhnya. Pikiran pemuda itu tergerak. Jejak telapak tangan yang memecahkan kekosongan meledak dan melepaskan energi yang luar biasa. Itu juga menggulung gunung dan hutan di sekitarnya, menghasilkan ruang terbuka besar di bumi di bawah, dan tanah terbang, pohon-pohon tumbang, dan hanya gempa susulan yang begitu kuat. Jika Anda memukulnya dengan seluruh kekuatan Anda, sungguh mengejutkan. Melihat ruang terbuka yang luas disapu oleh pegunungan dan hutan di bawah, Xiao Yan akhirnya menunjukkan ekspresi puas di wajahnya. Setelah beberapa hari berkultivasi, sekarang segel gunung dan sungai setelah keputusan ke-8 segel kaisar akhirnya dimenangkan sepenuhnya. Dapat dikatakan bahwa sangat baik menggunakan hanya 30% dari kekuatan untuk mendapatkan hasil seperti itu. Mengambil kembali telapak tangannya, Xiao Yan perlahan menghela nafas, tetapi dia tidak ingin kesuksesan cepat dan manfaat instan untuk melanjutkan kultivasinya. Sebagai gantinya, dia bangkit, memandang keluarga Xiao dan siap untuk pergi. Setelah beberapa hari berkultivasi berulang kali, segel gunung dan sungai telah mencapai hasil yang luar biasa, dan kerja sama antara sumber ki dan sidik jari telah mencapai puncaknya. Sangat sulit untuk membuat terobosan. Adapun 2 segel lainnya,
Xiaoyan tidak berniat untuk berlatih sebelum segel gunung dan sungai telah sepenuhnya mencerna keakraban. Lagi pula, semuanya tidak bisa berhasrat untuk sukses, dan upaya selama periode waktu memang dapat menghasilkan efek ajaib. Namun, jika kita saling mengejar secara membabi buta dan tidak tahu bagaimana meredakannya, 4 kata yang akan terjadi terbalik ketika mereka mencapai ekstrim. Aku takut itu akan menjadi kenyataan. Ide itu berkelebat di dalam hatinya. Xiao Yandang tidak ragu lagi. Ketika jari-jari kakinya menyentuh tanah dan bergerak, dia terbang ke arah datangnya. Namun, saat ini, berdengung, cincin di antara jari-jari Xiaoyan tiba-tiba bergetar hebat, dan kekuatan yang kuat meledak darinya. Cincin itu memiliki kecenderungan untuk meledak. Perubahan mendadak ini juga mengubah wajah Xiaoyan. Dia tergerak, tetapi dia menemukan bahwa Naji di luar kendali. Kemudian dia dengan cepat memobilisasi kekuatan jiwanya dan menjelajahinya. Setelah pencarian cepat, dia mengeluarkan kotak batu giok yang sudah rusak. Ini, melihat kotak batu giok di depannya, wajah Xiaoyan tiba-tiba membeku. Kotak giok ini adalah kotak giok yang berisi pil fusi. Kerusuhan saat ini tampaknya dikeluarkan dari ini. Saat berikutnya, pada saat Xiaoyan membuka kotak giok, energi yang luar biasa tampaknya menembus penjara terakhir, dan tiba-tiba tersapu dari dalam keluar. Xiaoyan adalah orang pertama yang menanggung bebannya. Dia terguncang kembali oleh energi yang luar biasa ini. Kemudian dia tampak bermartabat dan menstabilkan tubuhnya, dan kemudian segera melihat ke tempat di mana energi menyapu. Minum. Ketika Xiaoyan melihat ke atas, energi yang luar biasa setelah gelombang seperti kabut hitam menyapu lagi. Di mana dia lewat, pegunungan dan hutan yang semula rimbun dengan cepat ditutupi dengan lapisan warna gelap, dan area pepohonan yang luas dengan cepat berubah menjadi hitam pekat. Bahkan jika mereka seperti arang, mereka tiba-tiba hancur. Bahkan beberapa pohon di kejauhan berangsur-angsur menguning hingga menjadi pohon mati. Melihat adegan ini, Xiaoyan kaget saat dia netral. Ketika wajahnya berubah, api aneh tiba-tiba muncul di kehampaan di depannya, membakar semua kabut hitam yang mendekat menjadi ketiadaan. Kemudian, ketika kabut hitam menyebar dan mengekspos isinya, Xiaoyan bisa melihat dengan jelas. Pada saat ini, tidak ada orang lain selain Birk putih yang terekspos ke udara. Birk, kamu masih hidup. Melihat Birk putih, wajah Xiaoyan senang pada awalnya, tetapi kemudian dia mengerutkan kening, dan wajahnya berubah. Tubuhnya yang baru saja ingin maju tiba-tiba berhenti, warna bermartabat di wajahnya meningkat bukannya berkurang, dan hati seluruh orang juga tiba-tiba menegang. Pada saat ini, meskipun Birk putih masih sama seperti sebelumnya, semuanya berwarna putih gelap. Kecuali sepasang pupil yang menunjukkan warna putih hutan yang aneh, sisanya dapat melihat bahwa tidak ada jejak putih di seluruh tubuhnya. Bahkan tampilan dan temperamen seluruh orang berbeda. Menyadari hal ini, Xiaoyan tidak bisa menahan klik di dalam hatinya. Untuk sesaat, dia sepertinya mengerti sesuatu. Dia memandang pohon Birk putih di atas hutan pegunungan dengan wajah yang tidak bisa dipercaya dan membuka mulutnya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Bahkan gerakan tangannya tanpa sadar dipadatkan. Pada saat ini, Birk tampaknya menjadi monster di tubuhnya. Selain tubuh yang tampak akrab ini, semua yang ada di dalamnya, baik jiwa maupun nafas, bukan lagi milik Bai Hua. Di depannya, dia adalah monster yang paling dekat dengan Xiaoyan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika dia bangun, wajah Xiaoyan langsung pucat. Matanya menatap tubuh itu. Untuk sesaat, pikirannya kosong. Dia tidak percaya, dan tidak percaya, bahwa seseorang yang begitu penting bagi dirinya akan berakhir seperti ini pada akhirnya. Mendesis. Namun, dibandingkan dengan Xiaoyan saat ini, Birk putih tidak lagi mengandung sedikit pun emosi. Jika Anda harus mengatakan ya, hanya ada pembunuhan dingin. Pada saat kekosongan itu pecah, tubuh Birk putih muncul tepat di depan Xiaoyan. 5 jarinya berdekatan, dan energi gelap dan aneh menutupinya. Suara tajam angin pecah terdengar, merobek kekosongan, dan dengan keras memasukkannya ke tenggorokan Xiaoyan. Tetapi bahkan pada saat ini, Xiaoyan masih tenggelam dalam emosi batinnya. Dokter kecil dan Bai Hua pernah terlihat seperti saat mereka ditemani. Pada saat itu, perasaan dan darah mereka, dan persahabatan mendalam di masa lalu muncul di hati mereka. Pada saat yang sama, mereka harus membiarkan telapak tangan yang kejam menusuk mereka dengan ganas. Mendesis. Hampir pada saat yang sama,
Ketika telapak tangan berada beberapa inci dari tenggorokan Xiao Yan, penghalang emas muncul di depan Xiao Yan dari udara tipis, dan telapak tangan yang ditusuk dengan ganas tiba-tiba berhenti pada saat ini. Tubuh Bai Hua berdiri terpaku dalam kehampaan, dan ujung jari telapak tangan berjarak kurang dari 1 inci dari penghalang emas, dan kemudian bang! Penghalang itu sangat ditembus oleh telapak tangan yang gelap. Pada saat ini, Xiao Yan didorong kembali oleh satu telapak tangan dengan kekuatan lembut. Pada saat yang sama, tangan lainnya jatuh di dada Bir putih. Kekuatan telapak tangan meledak sedikit dan mengguncangnya kembali dalam satu gerakan. Matahari terbenam, menampakkan wajah tampan. Itu adalah Xiao Xuan. Apa yang sedang terjadi? Melihat Bir putih yang temperamennya telah sangat berubah di depannya, Xiao Xuan mengerutkan kening, menoleh dan menatap wajah Xiao Yan yang bingung, dan tidak bisa menahan suaranya. Aku tidak tahu, Bir. Saat berikutnya, Xiao Yan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ketika dia mendongak, dia melihat Bir putih memutar tubuhnya lagi. Pada saat yang sama, gelombang energi gelap melonjak keluar dari dirinya sendiri, dan kekuatan yang kuat segera meledak. Bir, Xiao Yan, yang kembali sadar, sangat ingin melihat Bai Hua. Pada saat yang sama, dia minum di mulutnya, berharap bisa memulihkan pikirannya. Sayangnya, yang terakhir saat ini, kecuali tubuh ini, bukan lagi Bai Hua yang asli. Pada saat ini, dia hanya mayat berjalan yang hanya tahu cara membunuh. Xiao Yan minum begitu banyak, tetapi dia tidak menenangkannya sedikit, sebaliknya, itu membuat marah monster yang tersembunyi di tubuh ini. Mengaum. Dengan raungan keras, tubuh Bir putih tiba-tiba bergetar, menginjak kehampaan, dan segera berubah menjadi kilat gelap. Pada saat yang sama, energi gelap dan aneh di tangannya tiba-tiba mengembun menjadi 2 massa ringan, dan kemudian menembaki yang terakhir. Melihat 2 kelompok cahaya besar yang menembak ke arahnya, wajah Xiao Yan tiba-tiba digantikan oleh yang bermartabat. Pada saat ini, Bir putih tampaknya telah menjadi monster yang benar-benar aneh. Serangan sengit seperti itu hampir lebih kuat dari Xiao Lei beberapa bulan yang lalu. Sebuah pengabaian sedikit akan menyebabkan akhir yang tragis. Dan ini juga membuktikan bahwa monster yang memanipulasi tubuh ini saat ini adalah monster setelah variasi pil Chuanghua, yang juga mengenai rasa sakit di hati Xiao Yan. Bang! Ketika Xiao Yan terganggu, 2 ledakan tumpul tiba-tiba terdengar di depannya. 2 lampu pedang tak terlihat memotong dan meledakkan cahaya hitam di depannya. Suara rendah Xiao Xuan yang sedikit serius juga terdengar. Apa yang kamu lakukan? Bahkan jika kamu ingin membangunkan Bir, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengendalikannya saat ini, daripada membiarkannya terus mengamuk seperti ini. Begitu sesuatu terjadi, kamu dan aku tidak bisa menyelamatkannya, dia. Mendengar pidato itu, Xiao Yan tampak sedikit tercengang. Kemudian dia bangun sepenuhnya. Dia mendongak dan melihat sidik jari yang berubah dengan cepat di antara tangan Xiao Xuan. Hatinya langsung bergerak sedikit. Matanya kemudian jatuh pada Bir putih. Untuk sesaat ragu-ragu, dia mengatupkan giginya dengan keras. Tiba-tiba ada gelombang kemarahan di lubuk hatinya, dan kedua telapak tangannya dipegang erat tanpa sadar. Oke, karena aku tidak bisa membangunkanmu, aku akan membangunkanmu. Begitu kata-kata itu jatuh, wajah Xiao Yan yang bermartabat segera menjadi dingin, dan tubuhnya bergetar keras. Gas sumber yang bergejolak segera melonjak keluar dari dalam keluar. Di antara perubahan langkahnya, langkah Tianjue berkedip. Saat berikutnya, tubuhnya muncul dengan aneh di sebelah Bir putih. Petik 2. Pukulan keras jatuh, tetapi ketika dia hendak jatuh ke tubuh Bir putih, dia dipegang oleh telapak tangan yang gelap dan aneh. Apa? Ketika serangan itu diblokir, mata Xiao Yan tiba-tiba membeku. Ketika dia melihat ke atas, monster di depannya tersenyum ganas, seolah-olah dia sedikit bangga. Kemudian dia meninju dengan keras dan tiba-tiba jatuh. Jarak yang begitu dekat, ditambah dengan tinjunya yang ditangkap olehnya, tubuhnya tidak bisa mengelak. Rao menggunakan cara Xiao Yan. Pada saat ini, dia tidak berdaya. Melihat tinju hitam yang membesar dengan cepat di pupil matanya, napas Xiao Yan sedikit mandek, dan napas kematian tertinggal di benaknya. Sial. Pada saat berikutnya, tinju berat monster itu dicegat lagi. Monster itu tampak tercengang. Mata Senbai tersapu, dan boneka ungu dan emas muncul. Dia memblokir tinju dengan tubuh besinya. Boneka ini adalah Raja Utara.
Dan ini juga satu-satunya cara yang dipikirkan Xiao Yan dengan tergesa-gesa. Namun, mulut monster itu terbuka, dan kolom cahaya hitam tiba-tiba meledak. Dengan satu pukulan, tubuh Raja Utara terbang dalam sekejap. Sekuat apapun Xiao Huan tidak bisa membalas dengan seluruh kekuatannya. Sekarang di depan, Bir Putih, yang menjelma sebagai monster, dia terpesona oleh monster itu hanya dengan satu pukulan. Kekuatan seperti itu benar-benar mengerikan. Tapi untungnya, dengan waktu yang singkat ini, Xiao Yan juga berhasil lepas dari tangannya dan menatap Raja Utara yang terlempar. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi muncul kembali warna yang bermartabat di wajahnya. Kekuatan Bir Putih di depannya bahkan lebih mengerikan dari yang diharapkan. Aku takut dia bisa meledakkan Raja Utara dengan satu pukulan. Saya khawatir kekuatannya setidaknya lebih dari 6 bintang Yuanzong. Di sisi lain, Xiao Xuan masih memadatkan arai di tangannya. Saya pikir itu akan memakan waktu. Mengambil kembali matanya, hati Xiao Yan bergerak. Raja Utara yang meledak datang lagi, berdiri di kehampaan dan melihat monster itu bersama Xiao Yan. Melihat kembali adegan sebelumnya, Xiao Yan tahu dengan jelas bahwa dengan kekuatannya saat ini, menghadapi monster di depannya sendirian, dia jelas tidak memiliki peluang untuk menang. Dia hanya berharap dengan kehadiran Raja Utara, dia bisa menunda waktu sampai Xiao Xuan memadatkan susunannya. Namun, kali ini, monster itu sepertinya memahami tindakan Xiao Xuan saat ini. Di hadapan Xiao Yan dan Bei Wang yang berangsur-angsur mengelilinginya, mata putih Sen menunjukkan rasa yang licik. Sementara mereka maju dengan hati-hati, langkah mereka mundur perlahan. Kemudian, di mata terkejut Xiao Yan, mereka tiba-tiba berbalik dan bergegas ke hutan pegunungan. Lihat postur ini, sepertinya kamu akan melarikan diri. Sial, jangan coba-coba kabur. Menghadapi pemandangan yang tiba-tiba di lapangan, Xiao Yan tiba-tiba menjadi gugup. Sumber gas di tubuhnya mengalir dengan cepat, dan dia ingin menyusulnya. Namun, pada saat ini, ledakan tumpul yang mengerikan tiba-tiba datang dari gunung dan hutan. Kemudian, Bir Putih, yang baru saja berbalik dan melarikan diri langsung diledakkan ke langit oleh kekuatan yang kuat. Bang! Di langit, sesosok manusia tiba-tiba muncul dari udara tipis, dan kemudian turun secara acak. Tubuh monster itu jatuh ke tanah seolah-olah telah dipukul dengan keras dan dihancurkan dalam-dalam ke tanah. Pada saat ini, Xiao Yan tiba-tiba melihat wajah orang yang menembak. Xiao Dingtian. Xiao Yan tidak pernah menyangka orang ini akan tiba-tiba muncul. Begitu Bir jatuh ke tangannya, dia takut tidak akan ada harapan keselamatan. Saya menjunjung tinggi tugas saya untuk menghilangkan semua masalah internal dan eksternal dalam keluarga. Binatang ini liar dan sulit dijinakkan. Lebih baik tidak memiliki apa-apa. Karena Xiao Yan tidak bisa membersihkan, saya akan melakukannya untuk Anda. Melihat Xiao Yan yang bergegas, Xiao Dingtian perlahan mengangkat seringai di sudut mulutnya. Ketika yang terakhir mendengar ini, hatinya sangat marah, bahkan jika dia tidak bisa menahan diri untuk mengaum. Kamu berani. Begitu suara itu jatuh, kedua jari Xiao Dingtian mengatuk, lalu melambaikannya, dan seberkas cahaya meledak. Dalam sekejap, itu menembus jantung, Bir Putih Xiao Dingtian jatuh, dan tubuh Xiao Yan tiba-tiba mandek di langit. Kemudian, niat membunuh yang gila tiba-tiba muncul di wajah pucat. Ketika dia melihat ke atas, semua matanya yang gelap dipenuhi dengan warna merah. Tubuhnya bergetar hebat, dan raungan serak keluar dari tenggorokannya. Dia mencoba yang terbaik untuk menyembur keluar dari tubuhnya, ketika tubuh tiba-tiba meledak ke depan, telapak tangan tiba-tiba menggenggamnya. Hampir pada saat penguasa berat Xuan muncul, api yang mengamuk membakarnya. Marah. Namun, melihat Xiao Yan menunjukkan penampilan yang begitu gila, Xiao Dingtian tersenyum dingin, matanya sedikit berkedip, perlahan mengangkat kedua jarinya dan mengangguk dengan lembut ke arah kekosongan di satu sisi. Hampir pada saat yang sama ketika jari-jari Xiao Dingtian jatuh, kehampaan yang semula kosong tiba-tiba berputar, dan nyala api yang mengamuk keluar dari udara. Lalu ada penguasa besar yang membakar api yang berbeda di seluruh tubuh, dan Xiao Yan, yang lahir sekarang. Jari Xiao Dingtian yang tampaknya biasa membuka kehampaan sesuka hati, dan titik pukulan jatuh ke penggaris di depan penggaris besar. Berdengung. Ketika keduanya bertabrakan, riak angin yang mengerikan tiba-tiba meledak. Mata Xiao Yan membeku dan ingin keluar dari tubuh. Pada saat yang sama, Xiao Dingtian memukul penguasa raksasa dengan pukulan backhand.
Hanya satu pukulan mengguncang penguasa gelap di tangan yang terakhir dari tangannya. Bersenandung, Juci kehilangan tangannya, dan kekuatan yang kuat datang dari telapak tangannya. Xiao Yan segera mendengar dengungan membosankan dari tenggorokannya. Jari-jari kakinya dengan lembut menyentuh kehampaan. Tubuhnya dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, sumber ki di tubuhnya berlari liar, yang secara paksa menekan kekuatan yang dipaksakan ke dalam tubuhnya. Rao begitu. Ketika dia duduk, dia melirik dan memegang telapak tangan kanan Juci. Saat ini, aliran darah dengan cepat jatuh di sepanjang pergelangan tangannya. Dalam sekejap mata, seluruh telapak tangan diwarnai menjadi tangan yang berdarah. Dalam kemarahan Xiao Yan, dia masih mendorongnya kembali dengan pukulan sederhana dan bahkan melukainya. Kultivasi Xiao Dingtian benar-benar mengerikan. Namun meski begitu, melihat Bai Hua dibunuh oleh orang-orang di depannya, kemarahan Xiao Yan sulit dihilangkan. Dia menatap tangan kanannya yang berdarah. Beberapa detik kemudian, Xiao Yan tiba-tiba mendongak, tangan kanannya kuat, dan ketika dia membukanya lagi, isapan di telapak tangannya melonjak. Penguasa berat misterius yang terbang jatuh ke tangannya lagi, terguncang keras, dan api menutupinya lagi. Keras kepala. Melihat Xiao Yan seperti ini, Xiao Dingtian mengeluarkan dengungan dingin yang samar, dan kemudian melangkah maju dan jatuh dalam kehampaan. Kekuatan arogansi yang kuat tiba-tiba melesat ke depan, dengan ki yang kuat seperti pisau, dan mendekati Xiao Yan. Niat menghina Xiao Dingtian untuk memaksa orang mematuhinya dengan momentum dan tekanan benar-benar tidak menyembunyikannya sama sekali. Mendesis. Kemudian saat berikutnya, ketika momentum menembus kehampaan, tubuh Xiao Yan menghilang ke langit tanpa peringatan. Melihat adegan ini, Xiao Dingtian hanya bisa sedikit terkejut. Ketika dia kembali ke pikirannya, sesosok tiba-tiba muncul di atas kepalanya, dan di belakangnya, sebuah tenda gelap juga mengembun. Saya melihat adegan ini, Xiao Dingtian tersenyum tipis. Di antara melambaikan tangannya, energi yang bergejolak tersapu seperti gelombang laut, dan kaki besar yang jatuh di kepalanya terbang dalam sekejap. Xiao Yan juga dikeluarkan lagi. Tapi saat Xiao Yan ingin berjuang untuk maju lagi, suara Xiao Yan yang agak rendah keluar perlahan. Cukup, demi bakat kecilmu, aku harus mentolerirnya lagi dan lagi. Jika kamu benar-benar melakukannya, kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi lawanku. Kalau begitu aku akan bertarung juga. Xiao Yan menjerit dan meraung, dan niat membunuh di matanya tidak hanya tidak berkurang, tetapi menjadi semakin kuat. Hanya untuk seekor binatang, aku bahkan tidak menginginkan hidupku sendiri. Xiao Dingtian mengangkat kelopak matanya dan berkata dengan lemah. Setelah sepatah kata, wajah pucat Xiao Yan tiba-tiba menjadi suram. Setelah waktu yang lama, dia mengatupkan giginya dan mengucapkan kata demi kata. Bagiku, keluarga Xiao bisa diganti, dia tidak bisa. Xiao Yan, kamu berani. Begitu suara itu jatuh, wajah Xiao Dingtian tiba-tiba tenggelam. Dengan lambaian lengan bajunya yang besar, sebuah kekuatan tak terlihat tiba-tiba menyapu dan menyerang Xiao Yan. Di matanya, dia tidak peduli dengan runtuhnya langit dan bumi, tetapi keluarga Xiao, tidak ada yang bisa menginjaknya. Namun, kata-kata Xiao Yan menyentuh timbangan. Tapi bagaimana dia bisa berharap bahwa ucapannya sebelumnya bukanlah skala terbalik di hati Xiao Yan. Berdengung. Tepat ketika energi tak terlihat akan jatuh ke tubuh Xiao Yan, penutup susunan emas tiba-tiba berdiri di depan Xiao Yan, mencoba menahan serangan Xiao Dingtian. Xiao Xuan, beraninya kau menghentikanku. Cahaya yang tersisa di sudut mata Xiao Dingtian melirik Xiao Xuan yang berdiri di atas pohon besar di belakang matanya dan berkata dengan suara yang dalam. Penatua, kamu harus memaafkan orang lain. Selain itu, Xiao Yan jujur dan marah. Mengapa menganggapnya serius? Xiao Xuan mencoba yang terbaik untuk mempertahankan pengoperasian arai, dan nadanya agak berat. Jika kamu berani menghina keluarga Xiao, kamu akan dibunuh. Siapapun itu. Begitu suara itu jatuh, Xiao Dingtian mengirimkan dengungan dingin di antara telapak tangan dan hidungnya. Ketika dia maju, dia mendengar suara ledakan. Penutup susunan emas yang terkondensasi di depan Xiao Yan meledak, dan kekuatan tak terlihat yang masih bergelombang meledak ke tubuh Xiao Yan. Mendesis. Namun, pada saat ini, ketika Xiao Yan siap menghadapi angin kencang yang tak terlihat di depannya dengan seluruh kekuatannya, kolom cahaya putih yang mengaduk jiwa tiba-tiba menerobos kehampaan dan bergegas ke langit. Pada saat ini,
Angin kencang yang hendak menerpa tubuh Xiao Yan juga tersebar oleh energi yang kuat ini. Hah? Xiao Dingtian mengerutkan kening, dan Xiao Yan juga melihat ke bawah dengan ekspresi terkejut. Wajah mereka berubah satu demi satu. Wajah tua mantan tampak luar biasa, sementara wajah putih Xiao Yan akhirnya tidak bisa membantu tetapi meledak menjadi tampilan bersemangat. Ada kabut kecil di sepasang mata merah. Di tanah, di sebuah lubang besar, sesosok putih salju perlahan berdiri, kulit hitam yang menutupi seluruh tubuh dengan tenang mundur, dan sepasang mata gelap secara bertahap ditutupi oleh warna putih mori. Wajah dingin itu mengungkapkan sedikit kebingungan. Ketika saya melihat ke atas, saya melihat Xiao Yan berdiri di kehampaan saat ini. Setelah membuka mulutnya sedikit, pemuda itu terdiam beberapa saat. Setelah waktu yang lama, dia sepenuhnya beradaptasi dan pikiran di benaknya benar-benar tidak terhalang. Xiao Yan, Bir, pada saat ini, sosok putih di pegunungan dan hutan tidak diragukan lagi adalah Bir putih. Berbeda dari binatang seperti jiwa sebelumnya, saat ini, matanya masih dipenuhi dengan tampilan masa lalu yang familiar. Pada saat itu, Xiao Yan tahu bahwa pohon Bir yang asli telah kembali. Dua mata saling memandang, dan emosi yang bersemangat segera mengalir ke hati mereka. Terlepas dari banyak, Xiao Yan langsung mengabaikan mata suram Xiao Dingtian dan menekan semburan rasa sakit yang disebabkan oleh cedera di tubuhnya. Tubuhnya melintas dan muncul di depan yang terakhir dalam sekejap mata. Kedua pria besar itu saling berpelukan dengan wajah yang begitu dalam, di gunung belakang keluarga Xiao, seperti sepotong reruntuhan di tanah. Xiao Yan dan Bai Hua saling berpelukan erat. Pada saat ini, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan sisa hidup mereka. Tidak ada yang bisa percaya atau mengerti bahwa Bai Hua, yang ditusuk oleh Xiao Dingtian, akan hidup kembali. Bahkan melihatnya seperti ini, itu jelas tidak ada salahnya, atau bahkan, keadaannya bahkan lebih baik dari sebelumnya. Ini, Xiao Dingtian menatap Bir dengan cemberut, melihat sudut-sudut hitam pakaiannya yang memudar, dan kemudian merasakan bau aneh di tubuhnya, yang berbeda dari yang sebelumnya. Sepertinya dia mengerti sesuatu. Bir seputih salju di depannya mungkin hasil dari jarinya yang menusuk jantung. Keadaan seperti binatang Bir sebelumnya tidak akan pernah bisa berubah tanpa kekuatan eksternal. Namun, udara hitam yang menempel di tubuhnya tidak menghilang sampai jari mautnya jatuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Memikirkan hal ini, Xiao Dingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tanpa diduga, tindakannya tidak hanya tidak secara efektif menekan niat awal Xiao Yan, tetapi juga membuatnya bahagia meskipun mengalami kemalangan. Itu sia-sia. Pikiran di hatinya terbang kemana-mana. Raut wajah lama Xiao Dingtian benar-benar tidak tampan. Ketika suasana hatinya menjadi semakin tertekan, sebuah tawa tua tiba-tiba terdengar di dunia. Hehe, karena kita sudah cukup kesulitan, silakan kembali. Gunung belakang keluarga Xiao bukanlah tempat untuk bertarung. Jika kamu benar-benar tidak menyukainya, pergilah ke arena seni bela diri. Pembicaranya adalah Xiao Zhen yang lebih tua. Mendengar pidato itu, Xiao Dingtian menunjukkan ekspresi ketakutan yang langka di wajah tuanya. Melihat keluarga, bahkan patriark tidak takut padanya, tetapi dia tidak memiliki banyak amarah di hadapan yang lebih tua. Dia melengkungkan tangannya ke arah kedalaman hutan pegunungan. Mata Xiao Dingtian rusak, dan dia menatap Xiao Yan dengan enggan. Kemudian tubuhnya berbalik dan menghilang di antara langit dan bumi dalam sekejap mata. Melihat Xiao Dingtian yang pergi, wajah pucat Xiao Yan menunjukkan ekspresi santai. Tubuhnya sedikit bergetar. Bir putih di satu sisi bergegas maju untuk membantu yang terakhir. Kemudian dia dengan cepat mengambil pil dari cincin itu dan meminumnya. Di pintu masuk pil, itu berubah menjadi obat ringan, yang dengan cepat memberi makan beberapa meridian kering. Dengan difusi gas sumber stok, wajah pucat Xiao Yan berangsur-angsur membaik. Terima kasih tetua Xie karena telah menyelamatkan. Xiao Xuan dengan hormat memeluk tinjunya ke arah kedalaman hutan gunung dan berkata dengan hormat. Hehe, ini hanya masalah kecil. Jangan lengah setelah kamu kembali. Xiao Dingtian masih mengeluh tentangmu. Cobalah untuk tidak terlibat dengannya sebelum pertemuan klan dimulai. Meskipun Xiao Jinghong mengundangmu, kamu tidak dapat dengan mudah berurusan dengan kontak Xiao Dingtian di klan. Meskipun saya seorang penatua besar, saya tidak dapat berpartisipasi terlalu banyak, tetapi saya berharap Anda damai. Tidak apa-apa. Petik 2. Suara itu jatuh.
Xiao Yan dan yang lainnya memberi hormat dengan hormat. Setelah itu, mereka mundur dari gunung belakang dan kembali ke taman lainnya. Saat rombongan kembali ke taman lain, Xiao Yan beristirahat sejenak dan segera memeriksa kondisi tubuh Bai Hua. Namun, setelah beberapa eksplorasi, semua yang ada di tubuh Bai Hua normal. Yang pertama benar-benar lega. Melihat pemulihan tiba-tiba Bir putih, Xiao Yan tentu saja terkejut. Namun, bahkan saat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan rasa takutnya ketika dia memikirkan penampilan Bir putih yang ganas. Ini juga membuat Xiao Yan khawatir tentang situasi di dalam Bir putih. Untungnya, hasil eksplorasi saat ini, akhirnya, dia menghilangkan semua kekhawatirannya. Namun, saat Xiao Yan dengan hati-hati memeriksa Bai Hua, dia tiba-tiba menemukan bahwa pupil mata Bai Hua anehnya berwarna putih dan hitam. Bai Hua tidak dapat menemukan alasan untuk ini, jadi Xiao Yan secara alami tidak dapat menemukan hasilnya. Tak berdaya, dia harus menyerah sama sekali. Daripada mengkhawatirkan kesia-sian, lebih baik melihat ke depan. Hingga saat ini, mereka hanya memiliki 1,5 bulan tersisa dari asosiasi klan. Dalam waktu sesingkat itu, kultivasi orang-orang yang hadir tidak dapat ditembus. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa mereka harapkan adalah Lianer yang tidak bisa diam. Waktu berlalu. Sejak Xiao Yan meninggalkan gunung belakang keluarga Xiao dan kembali ke taman lain, periode waktu berikutnya jarang dan santai. Namun, suasana di dalam keluarga Xiao secara bertahap menjadi tegang. Semua orang samar-samar merasa bahwa arus bawah berkumpul dengan tenang. Ketika keluarga akan terbuka, kekuatan ini akan benar-benar meledak. Beberapa orang dengan penciuman yang tajam dapat menyadari bahwa pertemuan klan ini akan berbeda dari masa lalu. Setelah badai ini menyapu, intensitasnya akan menjadi beberapa kali lebih ganas dari sebelumnya. Di bawah tekanan besar seperti itu, banyak keturunan keluarga Xiao secara ajaib menerobos kultivasi mereka. Secara alami, Xiao Tian adalah yang pertama. Setelah menelan pil Huazong yang disempurnakan oleh Xiao Yan, kultivasi mereka tidak hanya menerobos, tetapi juga mencapai puncak tahap selanjutnya dari Sekte Yixing-Yuan. Informasi orang dalam bagus. Jika mereka beruntung, saya khawatir setelah pertemuan klan ini, apakah dapat menembus 2 bintang. Pada saat yang sama, ketika anak-anak yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga Xiao diam-diam bersaing satu sama lain, Xiao Yan telah mendengar bahwa beberapa anak keluarga Xiao, seperti Xiao Lei dan Xiao Zuobin, yang telah berpengalaman di luar negeri untuk waktu yang lama, telah kembali ke keluarga kali ini. Meskipun beberapa dari mereka telah berpartisipasi dalam pertemuan keluarga sebelumnya dan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi lagi, mereka masih kembali ke keluarga dengan sikap ingin tahu. Terlebih lagi, beberapa orang datang langsung ke Xiao Yan, yang membuat Xiao Yan merasa tersanjung untuk sementara waktu. Di taman lain, Xiao Yan Zeng berdiri di luar ruang rahasia, di dalamnya ada Lianer, yang telah ditutup selama beberapa bulan. Dengan isolasi ruang rahasia, Xiao Yan tidak dapat mendeteksi situasi spesifik di dalamnya, tetapi dia juga dapat mendeteksi bahwa ada pengumpulan energi yang kuat di dalamnya. Aku takut itu akan mengejutkan ketika fajar. Aduh, masih ada 3 hari lagi. Jika gadis itu tidak keluar lagi, aku khawatir dia tidak akan bisa berpartisipasi dalam pertemuan klan. Melihat pintu ruang rahasia yang masih tertutup, Xiao Yan mengerutkan kening, dan suaranya sedikit cemas. Hehe, percayalah padanya. Karena dia bilang dia akan menghadiri pertemuan klan, dia akan meninggalkan bea cukai tepat waktu. Di belakangnya, Bir putih berjalan perlahan, tertawa kecil, dan terlihat sangat percaya diri di matanya. Mengangkat bahunya, Xiao Yan harus menantikannya secara diam-diam di dalam hatinya. Ketika dia ingin berbalik, Bir putih di satu sisi tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menyerahkan botol giok kristal. Pada saat yang sama, bau obat yang kuat juga menyebar. Tanpa menunggu Xiao Yan berbicara, suara senyuman segera datang. Ini dia, resep pil keberuntungan. Begitu Bai Hua mengatakan ini, Xiao Yan tercengang. Dia menatap botol giok di depannya. Untuk sesaat, dia sedikit tercengang. Bagaimana mungkin dan Fang keberuntungan dan tiba-tiba muncul di tangan Bai Hua. Dalam hal ini, Bai Hua harus belajar dari Xiao Yan, mengangkat bahu dan berkata dengan polos. Saya tidak tahu. Hanya saja sejak saya menjadi terintegrasi dengan orang itu, informasi tentang Chuang Hua dan secara alami muncul di pikiran saya.
Sambil berbicara, Bai Hua mengguncang botol giok di tangannya dan memberi isyarat untuk mengambilnya. Xiao Yan tersenyum dan menerimanya tanpa kesopanan. Tetapi ketika dia membuka botol giok, yang ada di dalamnya bukanlah pil, tetapi setetes darah merah. Darah ini adalah darah esensi dalam bir putih. Dengan benda ini di tangan, selama Xiao Yan menyerap semua informasi dalam setetes darah esensi ini, dia bisa mendapatkan pil keberuntungan paling lengkap dan terperinci, yang sempurna. Memegang botol giok dengan erat di tangannya, Xiao Yan merasa sedikit hangat dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Bai Hua menepuk bahunya dengan satu tangan dan berkata sambil tersenyum. "Yah, aku tahu apa yang akan kamu katakan. Tidak, saya tidak perlu mengatakannya. Saya tahu ini cukup penting bagi Anda, tetapi Anda lebih penting bagi saya." Mendengar kata-kata Bai Hua, Xiao Yan tercengang. Yang pertama kemudian terus mendesak. "Yah, pergi dan cerna pilnya. Aku akan menontonnya di sini. Jangan khawatir." Mendengar pidato itu, yang terakhir ragu-ragu sedikit. Kemudian dia mengangguk berat, memerintahkan kalimat, mengambil napas dalam-dalam, dan berbalik ke kamar tidur. Di halaman, bir putih melihat sosok Xiao Yan pergi, dan tiba-tiba terbatuk keras. Cahaya hitam kecil yang aneh muncul di sepasang mata pucat. Sesaat kemudian, di kamar tidur, Xiao Yan duduk di tempat tidur, membuka botol giok lagi, menuangkan setetes darah merah ke dalamnya dan melemparkannya ke udara. Tiba-tiba, aroma kuat dan menyebar tanpa sadar. Dia menghela napas dalam-dalam. Xiao Yan perlahan menenangkan kegembiraan di hatinya, mengulurkan dua jari dan mengubahnya menjadi pedang. Hatinya membaca sebuah gerakan. Kekuatan jiwa di tengah alisnya segera menyembur keluar dan menutupi ujung jarinya. Kemudian satu jari jatuh, dan titik berat berada di permukaan setetes darah ini. Berdengung, kekuatan obat yang melonjak segera tersapu keluar darinya. Xiao Yan mengabaikan dampak kekuatan itu dan langsung menginvestasikan kekuatan jiwanya ke dalamnya. Jari yang jatuh perlahan tenggelam ke dalamnya. Setetes darah seukuran ibu jari berubah menjadi lapisan tipis dan secara bertahap menutupi permukaan jari. Dengan suntikan terus-menerus dari kekuatan jiwa Xiao Yan, setetes darah ini, sebuah pesan yang agak misterius perlahan-lahan diperkenalkan ke dalam pikiran Xiao Yan dan secara bertahap dijabarkan. Itu adalah volume dan Fang yang lengkap. Pil alam urutan ke-8. Berdengung. Sementara Xiao Yan perlahan menyerap informasi dan Fang yang terkandung dalam setetes darah itu, di halaman tempat bir putih itu berada, di ruang rahasia yang ditutup selama beberapa bulan, napas energi yang kuat menyapu pintu ruang rahasia tiba-tiba, dan bir putih yang duduk di halaman tiba-tiba membuka matanya saat ini. Di suatu tempat di taman lain, tubuh Xiao Xuan melintas. Dalam sekejap mata, dia menyapu atap dan melihat ke arah nafas energi. Warna terkejut muncul di matanya yang gelap. "Tutut, saya benar-benar menerobos Kaisar Sumber. Itu lebih cepat dari yang saya harapkan." Dengan dukungan puluhan batu roh tingkat tinggi dan bakat serta fisik Lianer yang jauh lebih unggul, sangat bagus untuk menembus puncak Yuanwang pada bulan Maret menurut prediksi Xiao Xuan. Bagaimanapun, masih ada penghalang antara Yuanwang dan Yuan Huang. Jelas tidak mudah untuk menerobos dengan mudah. Namun, dia masih meremehkan gadis itu. Pada bulan Maret, tanpa diduga, Raja Sumber Bintang 5 menerobos Kaisar Sumber dalam satu gerakan. Kecepatan kultivasi yang mengerikan seperti itu unik di daratan. Namun, hampir saat ini, raungan rendah yang serak tiba-tiba terdengar, dan wajah Xiao Xuan di atap tiba-tiba berubah. Dia ingat suara itu dengan jelas. "Birk, apakah ada yang salah lagi?" Dengan cemberut, Xiao Xuan tidak punya waktu untuk memberitahu Xiao Yan. Ketika dia bergerak, dia dengan cepat mengejarnya. Pada saat ini, Lianer ada di sana. Jika Anda pergi untuk memberitahu Xiao Yan terlebih dahulu, begitu Anda terlambat, saya khawatir konsekuensinya tidak terbayangkan. Sementara itu, di halaman, Lianer, yang baru saja meninggalkan celah, memandang dengan luar biasa ke pohon bir putih yang tiba-tiba hidup kembali, tetapi berubah penampilan. Sepasang mata spiritual mau tak mau menunjukkan rasa takut. Jika orang di depannya hanyalah monster aneh, itu akan baik-baik saja, tetapi itu adalah pohon bir yang mati. Ditambah dengan penampilan ganas dan mengerikan saat ini, bahkan jika pihak lain benar-benar binatang buas, Lianer masih tidak bisa memutuskan untuk bertarung. Dibandingkan dengan gadis saat ini, bir putih dengan pakaian hitam putih dan energi campuran di tubuhnya gila.
Ketika dia diam sejenak, dia tiba-tiba bergegas menuju Lianer. Binatang, jika kamu tidak berubah pikiran, kamu berani melakukannya lagi. Pada saat ini, suara tinggi Xiao Xuanwei tiba-tiba terdengar di halaman. Dalam kehampaan yang tak terlihat, angin sepoi-sepoi berkumpul, dan pedang Qi bercampur. Dalam sekejap mata, itu mengembun menjadi lebih dari 10 pedang panjang yang tak terlihat. Saat pikiran Xiao Xuanwei jatuh, lebih dari 10 pedang panjang meledak, dipaku di sekitar pohon bir putih seperti pasak kayu, membentuk lingkaran, dan pedang Qi vertikal dan horizontal, tapi dia menghentikannya sejenak. Lianer, cari Xiao Yan. Aku akan membersihkannya di sini. Xiao Xuan mengaitkan jari-jarinya, menatap pohon bir putih di barisan pedang, dan berteriak pelan kepada Lianer. Tapi bagaimana dengan pohon bir? Lianer menatap orang di depannya dengan cemas. Meskipun gadis itu takut pada bir putih saat ini, dia tidak tahan disakiti pada saat yang sama. Bagaimanapun, bir putih adalah pasangan mereka. Aku akan menekannya. Ini akan baik-baik saja. Cepat temukan Xiao Yan. Begitu kata-kata Xiao Xuan jatuh, hatinya bergerak. Lianer tiba-tiba memadatkan pedang panjang tak terlihat di depannya, menerobos kehampaan, dan menembak lurus ke halaman Xiao Yan. Setelah beberapa saat ragu-ragu, yang terakhir dengan cepat menindaklanjuti dengan gigi peraknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Jari Xiao Dingtian pada hari itu seharusnya benar-benar menundukkannya. Mengapa dia melakukannya lagi? Melihat bir putih yang semakin ganas dalam susunan pedang saat ini, wajah Xiao Xuan sangat jelek. Saat dia bermeditasi, dia hanya mendengar beberapa retakan tajam. Susunan pedang di halaman di bawah sebenarnya terkoyak oleh pohon bir putih. Kemudian matanya berbalik dan sepasang mata putih abu-abu jatuh padanya. Bang! Di tanah, ketika bir putih tiba-tiba terbang ke udara, susunan di tangan Xiao Xuan juga kental. Jin Guangsheng berdiri dan melawan bir putih untuk sementara. Mengaum. Ketika tubuh bir terkejut, energi abu-abu menyembur keluar dari tubuh. Di antara kilatan dan sapuan tubuh, itu adalah serangkaian pukulan berat pada penutup arai. Hanya dalam beberapa napas, penutup arai akan pecah. Xiao Xuan tampak tenang dan mengangkat tangannya. Pada saat yang sama, badai mengaduk penutup arai, dan pedang Qi meluap. Dengan ruang sempit, pedang Qi yang tajam dan tak tertandingi secara bertahap melarutkan energi abu-abu di sekitar pohon bir putih. Meskipun monster di depannya masih gila, dia tidak diragukan lagi jauh lebih lemah dari itu lebih dari sebulan yang lalu. Mungkin itu juga karena tindakan Xiao Dingtian, tetapi saat ini, Xiao Xuan menghadapi yang terakhir lagi, tetapi dia memiliki lebih sedikit tekanan dan lebih banyak peluang untuk menang. Mari kita hentikan birknya. Xiao Xuan mau tak mau mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan lagi. Proses di sana tampaknya belum berakhir. Di tempat tidur di kamar, saat ini, Xiao Yan Zeng masih tenggelam dalam pil-pil keberuntungan. Setelah rincian spesifik dari seluruh pil telah melewati beberapa kali dalam pikirannya, Xiao Yan perlahan menarik diri dari keadaan kultivasi. Ketika mata Xiao Yan terbuka, mata gelap itu tidak bisa tidak melihat cahaya terang. Sudut mulutnya tidak bisa menahan senyum. Pil bagus ini memang dan peringkat 8. Efeknya sama benarnya dengan rumor, dan bahkan lebih akurat dan teliti. Dengan interpretasi simultan dari tangan dan ini dan menerobos sumber masa depan, tidak perlu khawatir lagi. Ketika dia memikirkan hal ini, Xiao Yan tidak bisa menahan nafas lega, mengambil kembali pikirannya dan menyelesaikannya sedikit. Kemudian dia bangkit dan pergi ke orang awam di pintu. Namun, pada saat dia membuka pintu, ada seorang pria cantik berdiri di pintu dengan membelakanginya. Xiao Yan langsung tercengang, dan kemudian dia bercanda sambil tersenyum. Kenapa, kamu akhirnya mau meninggalkan Bea Cukai? Kupikir kamu tidak akan menghadiri pertemuan klan. Mendengar suara itu, Lianer berbalik dengan cepat dan menatap Xiao Yan yang akhirnya keluar dari pintu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan penuh semangat. Tidak, Bai Hua, sesuatu terjadi padanya. Begitu suara itu jatuh, Xiao Yan tersenyum dan menatap wajah gadis di depannya. Ekspresinya tiba-tiba mengeras. Dia segera mengerti apa yang dimaksud gadis itu. Saat berikutnya, dia tidak menunggu Lianer bereaksi. Tubuhnya berubah menjadi bayangan kabur dan bergegas keluar seperti kilat. Kemudian, Lianer tertegun di situ, dan kemudian bergegas untuk mengikutinya. Segera, ketika Xiao Yan bergegas ke halaman tempat Bai Hua dan Xiao Xuan berada,
itu sudah diblokir oleh penutup arai besar, dan semuanya tersembunyi di dalamnya. Untungnya, kejadian tersebut tidak menimbulkan dampak yang berlebihan sehingga tidak menarik perhatian keluarga Xiao yang lain. Kalau tidak, saya khawatir Xiao Dingtian harus menunggu sampai keluarga ini datang lakukan sesuatu yang lain. Di dalam penutup arai, Xiao Xuan tampaknya menyadari kedatangan Xiao Yan, dan pikirannya bergerak. Penutup arai dipisahkan. Tubuh Xiao Yan dengan cepat menghilang ke dalamnya. Pada saat memasuki mata, seluruh halaman dihancurkan, dan seluruh tanah terangkat lapis demi lapis. Jejak ledakan dan pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya tertinggal di sana, yang mengejutkan. Pada saat ini, bir putih akhirnya dikendalikan untuk sementara oleh berbagai cara Xiao Xuan. Lusinan bilah tak terlihat terjalin untuk membentuk kelompok pedang besar untuk memblokir bir putih di dalamnya. Di luar, ada tekanan kuat yang dibentuk oleh jalan angin. Mereka dilindungi oleh keduanya, yang menjebak bir putih. Ada apa? Saya dengan jelas menjelajahi situasi di tubuhnya hari itu. Tidak ada yang aneh. Melihat bir putih yang masih berjuang dengan panik dikelilingi oleh bilah pedang yang tak terhitung jumlahnya, Xiao Yan tidak bisa menahan kerutan dan menunjukkan warna yang bermartabat di wajahnya. Pengulangan seperti itu tidak bisa dianggap sebagai hal yang baik. Mendengar suara Xiao Yan, Xiao Xuan menggelengkan kepalanya dengan enggan, menatap pohon bir putih yang ditundukkan oleh susunan pedang, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit. Saya khawatir itu tidak semudah yang Anda dan saya pikirkan. Aku sudah menjelajahinya sekali sebelumnya. Hasilnya tidak sama dengan apa yang kamu jelajahi terakhir kali, tetapi ada dua sumber jiwa di tubuhnya. Sekarang, dia bersaing untuk tubuh ini dan saling menelan. Asal-usul dua jiwa. Begitu dia mengatakan ini, hati Xiao Yan tiba-tiba menegang. Dengan kata lain, jiwa binatang itu tidak bubar, tetapi mengambil beberapa kesempatan untuk bersembunyi di pohon bir putih. Sampai sekarang, dia tiba-tiba melawan lagi. Mengetahui hal ini, Xiao Yan masih takut untuk bersantai. Perjuangan antara asal-usul jiwa secara langsung berkaitan dengan apakah bir putih adalah orang yang mereka kenal baik di masa depan. Begitu hewan itu menang, saya khawatir mereka hanya bisa berhenti dan memilih untuk membunuhnya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Bisakah saya hanya menonton? Pada saat ini, Lianer juga memasuki penutup arai dan melihat bir putih berjuang di arai pedang. Kabut tiba-tiba muncul di mata lembut gadis itu, dan suasana hatinya bahkan lebih sulit untuk ditahan. Selama bertahun-tahun, gadis itu dibesarkan oleh seekor bir putih. Hubungan keduanya sedekat ayah dan anak. Sekarang dia melihat bir putih terlihat seperti ini. Bagaimana dia bisa menerimanya? Tidak, ada cara lain. Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Yaning berkata. Sejauh yang saya tahu, pil ini memiliki efek mengintegrasikan asal-usul jiwa. Selama itu disempurnakan, seharusnya tidak sulit untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah kata-kata itu jatuh, Xiao Yan berbalik dan ingin pergi. Tapi klan akan. Gadis itu ragu-ragu sejenak dan masih mengatakannya dengan giginya. Dia tahu bahwa Xiao Yan dan orang lain telah menunggu lama, tetapi sekarang saatnya telah tiba, dan Bai Hua memiliki hal seperti itu. Jika dia pergi untuk memurnikan pil saat ini, bukankah orang-orang akan melewatkannya? Gadis bodoh, pertemuan klan hanya untuk menemani sekelompok orang asing. Apakah akan berpartisipasi atau tidak adalah masalah kecil. Kamu yang paling penting. Xiao Yan membelai rambut gadis itu dan menghiburnya dengan senyum ceroboh. Mengapa kita tidak mengundang tiga tetua? Sudah terlambat. Tiga tetua sibuk di luar untuk pertemuan klan baru-baru ini. Mereka tidak bisa kembali dalam waktu singkat. Adapun yang lain. Xiao Xuan menggelengkan kepalanya dengan ringan. Dia tahu temperamen Xiao Yan. Untuk orang asing, yang terakhir tidak akan percaya untuk mempercayakan acara besar seperti itu kepada pihak lain, jadi dia hanya bisa melakukannya sendiri. Adapun asosiasi klan, saya khawatir saya hanya bisa memilih untuk menyerah. Di halaman, Xiao Xuan untuk sementara menjebak bir putih di satu tempat dengan bantuan pelat susunan dan susunan 7 susunan. Pada saat yang sama, Xiao Yan dengan cepat memasuki ruang rahasia dan mulai bersiap untuk memperbaiki Yunlingdan. Pil Yunling terletak di tingkat kelima. Meskipun efek utamanya adalah untuk memelihara sumber asli dari jiwa yang terluka, itu juga dapat menggabungkan sumber asli dari jiwa karena efek spesialnya. Karena itu, meskipun pil ini terletak di tingkat kelima, itu masih sangat tidak lazim.
Jika Xiao Yan tidak secara khusus menyelidiki semua jenis resep untuk Xiao Xuan, saya khawatir dia tidak akan tahu. Di ruang rahasia, Xiao Yan dengan cepat menemukan ramuan Yun Lingdan dari ring tanpa henti. Saat membukanya, pikiran seluruh orang berkumpul dengan cepat, seolah-olah takut ada kelalaian. Yun Lingdan. Setelah pemeriksaan yang cermat, Xiao Yan merasa lega. Meskipun menyempurnakan Yun Lingdan ini tidak rumit untuk Xiao Yan hari ini, namun, beberapa bahan obat inti yang dibutuhkan dalam pil ini terlalu tidak lazim. Jika Xiao Yan tidak mengumpulkan beberapa dari mereka dalam beberapa tahun terakhir, saya khawatir bahkan dalam keluarga Xiao yang begitu besar, mungkin tidak dapat menemukan semua ramuan itu. Tanpa masalah ini, tekanan di hati Xiao Yan segera berkurang banyak. Kemudian, dengan tangan besar, dia memanggil tripod obat. Ketika dia mengangkat tangannya, sekelompok api perlahan melayang keluar dari ujung jarinya, menekuk jarinya dan menembak ke tripod obat. Dalam sekejap, api yang mengamuk menyala dengan hebat, dan cahaya yang berkedip menyinari tripod obat, menerangi seluruh ruang rahasia. Mungkin keadaan Birk saat ini yang membuatnya merasa mendesak, atau kedekatan asosiasi klan yang membuat Xiao Yan lebih cemas. Proses pemurnian pil kali ini jauh lebih cepat dari sebelumnya, sehingga dengan tergesa-gesa, selama proses pemurnian selama 3 kali, semua herbal dihancurkan, dan herbal, hanya yang terakhir yang tersisa. Untungnya, setelah 3 kegagalan pertama berturut-turut, Xiao Yan akhirnya mengerti masalahnya. Setelah istirahat sejenak, dia mencoba yang terbaik untuk menstabilkan suasana hatinya. Pemurnian terakhir akhirnya berada di jalur yang benar saat ini. Meski begitu, kecepatan pemurnian Xiao Yan jauh lebih cepat dari biasanya dalam semua aspek. Bahkan jika dia telah menyesuaikan pikirannya, proses pemurnian pil tidak diragukan lagi sangat cepat. Tentu saja, hal yang paling menakjubkan adalah bahwa di bawah pemurnian yang stabil dan cepat ini, pil dalam tripod obat juga sesuai dengan ritme Xiao Yan, dalam formasi cepat, pemandangan yang begitu indah, jika orang luar melihatnya, saya takut saya tidak bisa tidak memujinya. Dengan Xiao Yan memasuki kamar rahasia, waktu di luar juga berlalu dengan cepat. Seiring berjalannya waktu, keluarga akan datang. Seluruh keluarga Xiao juga menunjukkan sikap yang panas dan makmur. Semua orang kecuali Xiao Yan menyambut hari ini bersama. Keesokan harinya, klan Xiao, medan pertempuran. Sebagai tempat semua pertemuan klan sebelumnya, tidak terkecuali yang satu ini. Meskipun arena hancur selama perang antara Xiao Yan dan Xiao Lei beberapa bulan yang lalu, itu hanya masalah mengangkat tangan mereka untuk memperbaiki arena dengan cara mereka. Boom! Kekosongan yang tak terlihat itu terkoyak oleh kehidupan, dan 2 platform batu besar yang melayang-melayang di udara. Dibandingkan dengan pertarungan kecil terakhir, penyelenggaraan pertemuan klan secara alami lebih megah. Sebagai acara akbar bagi kaum muda dari kebangsaan Xiao, pemandangannya luar biasa. Selain arena itu sendiri, 2 arena tantangan terpisah ditambahkan di atas arena. Bahkan kursi lama Komandan Kompi juga dikosongkan. Meski masih pagi, kerumunan sudah memadati tribun di bawah. Bahkan di alun-alun di bawah, itu juga ditempati oleh orang kulit hitam yang tak terhitung jumlahnya. Melihat sekeliling, kerumunan yang ramai menyebar dengan suara keras, dan akhirnya berkumpul menjadi gelombang dan bergegas ke langit. Di meja penatua, Xiao Dingtian, yang bertanggung jawab atas kabinet, terdaftar secara mengesankan. Sebagai penatua yang bertanggung jawab atas keluarga, Xiao Dingtian juga bertanggung jawab atas pembentukan asosiasi klan. Meskipun ada banyak pengalaman di masa lalu, meski begitu, wajah lelaki tua itu tidak bisa menahan senyum puas. Dibandingkan dengan masa lalu, puncak dari pertemuan klan ini adalah, selain generasi muda klan yang ada bersaing di lapangan, sebagian besar anak-anak keluarga yang telah berpengalaman di luar negeri juga kembali ke keluarga dan mengatakan mereka akan menunjukkan 1 atau 2 di pertemuan klan. Tentunya pajangan semacam ini bukan untuk membiarkan mereka bersaing dengan generasi muda, tetapi dalam bentuk kompetisi pertunjukan, ini menunjukkan hasil pengalaman mereka di luar negeri dalam beberapa tahun terakhir. Tentu saja, selain itu, hal lain yang dapat membangkitkan minat orang secara alami adalah Xiao Yan, pertemuan klan akan datang. Dia belum tiba. Generasi muda berani mendukungnya begitu banyak. Jika klan Xiao benar-benar membawanya masuk, bukankah mereka harus mengangkat ekornya ke langit di masa depan? Xiao Dingtian melihat barisan depan tribun di bawah matanya. Posisi itu disediakan untuk orang-orang muda yang lebih menonjol dalam keluarga.
Pada saat ini, Xiao Feng, Xiao Tian dan lainnya terdaftar secara mengesankan, tetapi Xiao Yan adalah satu-satunya yang hilang. Hehe, di awal pertemuan klan, orang-orang di level mereka, bahkan jika mereka datang, hanya duduk dan menjadi penonton. Tidak ada salahnya untuk datang nanti. Sementara Xiao Ding memarahi dengan suara dingin, Xiao Jinghong tidak tahu kapan harus datang. Senyum di mulutnya membuat wajah mantan tiba-tiba menjadi suram. Itu tangan yang pendek. Kamu bilang kamu tidak akan menjadi musuh lagi. Sekarang kamu harus bersaing denganku. Kakak laki-laki, mengapa kamu membutuhkannya? Setelah memikirkannya, aku benar-benar ingin memahami beberapa kebenaran. Karena mereka semua adalah orang dari keluarga yang sama dan darah lebih kental daripada air, mengapa saling memaksa? Selain itu, Xiao Yan adalah kelas atas dalam pikiran dan bakat kultivasi. Xiao Jinghong ragu-ragu dan menghela nafas. Apakah Anda meminta kredit untuk namanya? Wajah Xiao Dingtian bergetar, menarik napas dan berkata dengan suara. Saya hanya ingin memberitahu kakak laki-laki tertua bahwa kekuatan darah mereka belum diuji. Semua tindakan yang telah kami lakukan sejauh ini hanyalah dugaan belaka. Selain itu, Xiao Xuan telah kembali ke kultivasi normal. Ini mungkin hanya alasan khusus, untuk keterampilan kultivasinya. Mengapa kita harus? Cukup. Sebelum suara Xiao Jinghong jatuh, yang pertama tiba-tiba memarahi, sepasang mata tua perlahan mengamati kerumunan di bawah, berhenti sejenak, dan kemudian berkata. Semua yang saya lakukan adalah untuk masa depan keluarga Xiao kami. Anda dan Xiao Qian tahu ini, terbaik. Oleh karena itu, saya lebih suka membunuh 10.000 orang secara tidak sengaja daripada menyerah. Katakan saja Xiao Yan tentang pertemuan klan. Saya bisa membiarkan dia pergi. Jika saya ingin menyerang darah keluarga Xiao kami, saya akan membunuhnya. Di akhir suara, ada rasa kegembiraan dalam kata-kata Xiao Ding. Kemudian, begitu suara itu jatuh, dia melambaikan jubah lengan bajunya dengan keras, dan terlalu malas untuk menjelaskan lebih banyak kepada orang-orang di sekitarnya. Dia berbalik dan berjalan menuju ujung lain dari kursi tua. Di situ, Xiao Jinghong melihat sosok keras kepala dari yang pertama dan tidak bisa menahan nafas. Mematuhi pendapat mereka sendiri secara membabi buta, meskipun mereka dapat mempertahankan apa yang ingin mereka lindungi sampai batas tertentu, begitu kepatuhan ini terlalu lama, itu akan secara tak terlihat berkembang menjadi sikap sombong dan keras kepala, membuat semuanya menjadi rusak karenanya. Xiao Dingtian, itu dia. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.